V. Nah, bottomnya apa? Yang dari gitu masalah ini. Sementara ini yang kami lihat itu adalah yang the deepest itu adalah Februari sama Maret. Februari sama Maret itu ya kalau visit di bottomnya adalah Februari sama Maret. Maretnya nggak tahu apakah sampai dengan pertengahan sampai akhir, ini kan kita harus pantau terus. Tapi perkiraan kami mulai April itu sudah mulai ada kenaikan. Ya, dengan Indonesia. ya Di Indonesia. di Apa sih di Amerika? di dunia juga. Di dunia. Tentu saja kalau di Asia itu akan lebih visitnya akan lebih cepat karena ini kan tergantung dari penyebaran coronavirus. Ingat, coronavirus itu akan penyebarannya akan lebih rendah kalau di wilayah yang mulai panas. Ya, kalau di mulai panas, kalau makanya April itu kenapa naik kan sebenarnya di dunia barat sudah mulai spring kan, sudah mulai hangat ya, tergantung daerahnya. Tapi kalau di kawasan Asia dan segala macam jelas sudah mulai panas, sehingga tingkat penyebaran di kawasan Asia itu akan terus lebih rendah dan kemudian di dunia barat itu masih akan berlangsung. Jadi kami perkirakan April itu sudah mulai ada kenaikan aktivitas di berbagai belahan termasuk Indonesia. Nah, pengaruhnya seperti apa? Memang kami assess pengaruhnya yang fisik tadi, pengaruh yang serta-merta itu adalah ya di pasar keuangan. Yang serta-merta dari pasar keuangan itu. Seperti tadi, global investor ya udah lepas asetnya dari seluruh dunia, makanya tergantung. Makanya Korea Selatan banyak yang melepas, di Thailand banyak yang melepas, Singapura banyak yang melepas, di Malaysia juga termasuk di Indonesia. Jadi pengaruh pertama di pasar keuangan, pengaruh kemudian yang kemudian agak serta-merta dan sudah terasa ada di pariwisata. Di pariwisata. Dan pengaruh yang lain adalah di perdagangan, termasuk supply chain. Perdagangan ekspor impor termasuk supply chain, baru kemudian itu semuanya adalah ke ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan keseluruhannya adalah seperti itu. Sehingga assessment mengenai dampak maupun responnya memang perlu melihat pola ini dan dampaknya seperti apa. Itu yang kami lakukan di pasar keuangan, pemantauan kami selama Februari sampai dengan data kami kebetulan kemarin sudah kami akhir, tapi sampai dengan 27 Februari. 27 Februari itu terjadi outflow ya selama bulan Februari sampai dengan 27 Februari terjadi outflow, totalnya adalah 30,8 triliun secara neto ya. Secara ya, ini ada inflow ada outflow ya. Tapi netonya totalnya adalah 30,8 triliun. 26,2 triliun itu SBN. 26,2 triliun itu adalah ke SBN. 4,1 triliun adalah saham. Itu. Jadi saya bagi 30,8 total, 26,2 SBN, kemudian 4,1 itu saham. Nah ini ya ada bagian-bagian irrationality. Kalau primary sih ada irrationality, pokoknya keluar dulu, jual dulu, mohon maaf, jual dulu. Tapi pemantauan kami kan melihat dari kering para investor ini. Sebagian besar memang investor ini masih memegangnya dalam rupiah. Belum, artinya mereka menjual SBN, menjual saham, tapi masih disimpan di rekening rupiahnya mereka. Belum betul-betul ya hengkang gitu lah. Artinya apa? Mereka masih melihat ini ada temporary effect. Let play safe first, jual dulu di rupiah dulu. Nanti kalau kondisinya sudah mulai jelas akan masuk kembali. Itu adalah ini yang kami lakukan assessment di pasar keuangan adalah itu. Nah, makanya kemarin last week itu memang tadi globalnya setengahnya kaget karena sudah mulai menyebar, kemudian global investor agak panik
premi risikonya naik, dan kemudian udah play safe, jual dulu, tapi untuk kasus Indonesia masih di rupiah, dan nanti akan melihat kondisi selanjutnya dan kemudian mulai masuk. Itu seperti itu yang dampak terhadap pasar keuangan. Pariwisata gimana? Kita sudah tahu bahwa memang turis dari Tiongkok kan tutup ya, sehingga turis Tiongkok itu setahun berapa? Kurang lebih adalah 2,7 juta ya. 2,4 atau 2,7 setahun? 2,4. Setahun itu 2,4 juta. Sehingga kita bisa menakar kalau 2 bulan tutup, kurang lebih berapa dampaknya. Itu kita lihat berapa devisanya. Itu yang kami lihat adalah seperti itu. Nanti kami bisa sampaikan beberapa angka-angkanya. Jadi pariwisata itu. Kami kemarin juga ke Bali dalam rangka ini tadi ASPI, tapi sekaligus memobilisasi turis dalam negeri, wisata dalam negeri. Karena ini dampaknya tidak hanya turis dari Cina. Sekarang kan ada semacam fear of traveling gitu ya. Sehingga beberapa event internasional yang dari internasional itu memang kemudian terjadi cancellation. Termasuk sekarang mestinya Budege saya minta mewakili saya ke BAS Basel minggu depan gitu ya. Itu juga bukan dibatalkan, malah telekonferensi. Takut juga ya. Tapi telekonferensi. Nanti malam juga ada telekonferensi mengenai updating dari IMF. Kemungkinan spring meeting IMF sudah mengumumkan, mungkin bahasanya sekarang akan menurunkan atau meng-cancel meeting-meeting yang publik. Nggak tahu yang official gimana, kita masih memonitor terus lah itu beberapa. Sehingga dampak dari turisme tidak hanya kita Tiongkok, tapi juga sejumlah event-event interaksi. Makanya beberapa remedi yang kita wisnusnya yang digalakkan, itu termasuk yang kami kemarin tanya ke Bali kepada Pak Gubernur, Koster, sama kemudian PHRI-nya dilaporkan belum ada cancellation. Jadi yang sudah book tidak meng-cancel, tapi memang belum ada booking baru.